Oh iya, kalau misalkan ada pertanyaan tentang materinya walaupun di luar perkuliahan, silahkan langsung bertanya ke saya kalau memang ingin bertanya ya. Insya Allah asistennya sudah saya siapkan, sedang dalam proses. Nah, apa itu algoritma? Algoritma itu secara bahasa dia diambil dari nama salah seorang tokoh matematika yang populer di zamannya, ya. Namanya Al-Khwarizmi dari Persia. Persia itu kalau sekarang berarti Iran ya, area sekitar sana. Nah, beliau ini menyebutkan apa namanya, salah satu yang menginisiasi cara untuk melakukan sesuatu secara terstruktur, secara terurut dan urutannya jelas terdefinisi. Nah, algoritma itu seperti itu ya. Algoritma itu prosedur yang dia pasti ada inputnya, ada prosesnya, ada outputnya, dan itu dia prosesnya secara terstruktur dan jelas, tidak ada ambiguitas. Itu algoritma. Ya. Nah, untuk definisi algoritma sendiri sudah paham ya? Kan kemarin hari Selasa sudah ya. Kemudian hari Selasa kemarin juga sudah dikasih contoh untuk membuat flowchart dari algoritma ini. Algoritma berangkat ke sekolah dengan contoh algoritmanya seperti ini ya. Ada yang bisa mengulang ini algoritmanya seperti apa? Halo. Mengulang bagaimana? Ya, contoh algoritma ini gambar ini bacanya seperti apa? Ada yang mau membantu saya? Saya, Pak. Siapa yang tadi buka mic? Rida, Pak. Siapa? Oh, Rida. Ya, silakan. Coba mic-nya dikerasin. Pertama, alarmnya bunyinya berbunyi hingga 3 kali. Baru orang tersebut bangun. Kemudian setelah alarmnya berbunyi 3 kali, dia langsung bersiap-siap untuk berangkat ke kampus. Setelah itu, dia memutuskan untuk sarapan pagi. Setelah sarapan, dia melihat cuaca dulu, apakah cuaca hari ini terik atau akan hujan, sehingga dia punya pilihan apakah dia akan menggunakan membawa payung atau tidak. Setelah itu dia langsung berangkat ke kampus. Oke. Nah, kira-kira ya, kalau misalkan tidak diberitahu apa sih artinya gambar salju, terus ada matahari, terus ada gambar tas, ada gambar apa namanya, topi sama shell sama sarung tangan dan lainnya ini, kalau misalkan tidak diberitahu ini maksudnya apa, kira-kira paham nggak? Kira-kira misalkan saya berikan gambar ini ke 2 orang atau lebih, mereka ketika pertama kali melihat gambar ini, apakah mereka akan punya bayangan yang sama? Enggak. Tidak. Contohnya seperti apa? Misalkan gambar salju sama gambar matahari. Kalau di sini kan kalau saya kasihnya ke misalkan ke orang-orang yang tinggal di daerah subtropis yang ada saljunya gitu ya, lagi musim dingin. Nah, ini apakah bisa muncul arti dia pakai payung atau tidak? Belum tentu ya. Atau misalkan di Indonesia saja deh, misalkan yang gambar saljunya saya ganti gambar hujan. Kita cek apakah hujan atau tidak.
Nah, kalau misalkan rumahnya dekat, mungkin kalau orangnya rumahnya dekat, akan punya pikiran bahwa, oh saya tinggal pakai payung saja. Tapi kalau rumahnya jauh, terus kemudian dia naik transportasi online atau transportasi umum gitu. Transportasi online deh misalkan. Nah, kalau misalkan naik transportasi online, cuaca ini berpengaruhnya bukan ke pakai payung atau tidak, tapi mau pakai transportasi yang kendaraan yang ada tutupnya seperti mobil atau bus atau taksi, atau kendaraan yang tidak ada tutupnya seperti sepeda motor atau sepeda. Nah, gambar yang seperti ini ya, ini bisa bermakna seperti yang saya sampaikan tadi, bisa bermakna ganda atau bahkan lebih dari 2. Sedangkan ketika kita berpikir algoritmik tadi ya, itu tidak boleh ada makna yang ambigu ya. Sehingga di dalam suatu prosedur pembuatan algoritma kita mengenal yang namanya flowchart ya. Flowchart sudah dijelaskan ya, flowchart itu representasi grafis dari suatu proses. Dia ada solusi, ada step, ada langkah demi langkahnya ya. Nah, bagaimana cara menggambarkan flowchart? Ada notasinya ya. Notasinya ada terminator, garis, proses, input, output, kemudian decision atau pilihan. Terminator. Terminator artinya apa? Terminator itu untuk memulai suatu algoritma dan mengakhiri suatu algoritma. Memulainya sebenarnya ada beberapa konvensi ya. Bisa pakai mulai start berakhir end, atau mulai start berakhir stop, atau mulai begin berakhir end. Tapi di dalam mata kuliah ini kita ambil satu konvensi saja ya. Mulainya start, berakhirnya end. Yang pasti tidak ada, yang pasti tidak pernah dipakai itu adalah mulai start, berakhirnya finish. Itu tidak tepat. Ya. Jadi mungkin kemarin sudah disampaikan oleh Bu Meredita. Jadi yang kita pakai adalah kalau terminator mulainya start, berakhirnya end. Kemudian flow line. Flow lines ini garis yang menunjukkan alur dari mana ke mana urutan kita bekerja. Dan ini harus ada tanda panahnya ya. Kalau tidak ada tanda panahnya, itu maknanya ambigu. Misalkan kita punya satu di atas, satu di bawah. Kita kasih garis tapi tidak ada tanda panahnya. Kita tidak tahu ini prosesnya dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Atau misalkan satu di kiri, satu di kanan. Kasih garis, tidak ada panahnya. Di sini kita tidak tahu apakah dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Nah, tapi kalau misalkan dalam flowchart, karena kita tidak boleh ada makna yang ambigu itu tadi, ya, kita harus perjelas, kasih panah. Misalkan satu di kiri, satu di kanan. Panahnya ke arah kanan. Berarti prosesnya pasti dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Kemudian untuk proses ini bentuknya persegi panjang. Proses ini bisa berupa rumus atau formula atau kalimat verbal, kalimat aktif, ya, atau kalimat perintah. Misalkan contohnya di sebelah kanan ada contohnya buat roti. Nah itu karena kalimat perintah dia proses ya. Atau rumus deh misalkan Y sama dengan MX plus C. Itu tempatnya juga di proses. Nah, kemudian ada lagi jajar genjang. Jajar genjang ini untuk input dan output. Ya. Ada beberapa kasus di mana ada beberapa orang yang tidak terbiasa dengan menuliskan ini tanda untuk input, ini tanda untuk output. Nah, tidak dilarang, tapi berbahaya. Karena ya itu tadi, kita harus jelas prosesnya ya. Harus jelas di sini urutannya apakah dia input atau dia output. Kalau tidak ada dikasih keterangan input atau output, maka
yang membaca bisa jadi salah baca, yang harusnya output ternyata malah input, yang seharusnya input malah output. Nah, itu nanti bisa kacau algoritmanya. Jadi kalau misalkan mau menggunakan input dan output jajar genjang ini, kalau mau menuliskan input berarti ditulis input titik 2, baru apa saja inputnya. Kalau mau menulis output, output titik 2, baru apa saja outputnya. Nah, kemudian pilihan atau decision ya. Decision ini agak unik. Kalau yang lainnya, di keempat lainnya itu hanya punya satu, pada umumnya hanya punya satu garis panah keluar. Tapi kalau decision ini wajib punya 2 garis panah keluar. Satu untuk apa kira-kira? Yes sama Yes no. dan Yes, no. Ya. Yes or no. Yes or no ya. Jadi kalau salah satu panah keluarnya yes, berarti yang lainnya no. Nah, sampai sini dipahami ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Mungkin masih dibingungkan dari yang kemarin? Pak, maaf yang bagian input output boleh dijelasin ulang. Input output, mungkin sebaiknya saya pakai ini ya. Atau ini aja deh, apa namanya? Kan kemarin sudah sampai bikin flowchart ini ya. Ada yang sudah selesai dan mau membagikan ke temannya, nanti kita ambil contohnya dari situ. Ada yang mau sharing? Tito Prasetyo. Tito Prasetyo ada? Tidak kedengaran. Pak, saya aja, Pak. Tito mic-nya bermasalah ya? Ya udah Hasisia, silakan share screen. Udah terlihat belum, Pak? Iya. Mulai dari atas ya. Iya, Pak. Oke. Coba bisa dijelaskan Hasisiah itu artinya apa? Dari atas ke bawah. Hasisiah, belum kedengaran? Nah, Ya. kan ini start ya, Pak. Terus habis itu kan di algoritma tadi dia akan berbunyi, alarm akan berbunyi. Terus sini ada alarm berbunyi 1 kali. Ada 2 pilihan, dia akan bangun atau tidur lagi. Nah, jika dia tidur lagi, alarm akan berbunyi lagi. Nah, maka dari itu di algoritma tadi kan alarmnya akan berbunyi 3 kali. Maka di sini ada diajukan pertanyaan, apakah alarm sudah dimatikan 3 kali? Jika iya, maka seseorang tadi akan bangun tidur, dan jika tidak, maka alarmnya akan berbunyi lagi. Nah, setelah bangun tidur akan siap-siap, setelah itu mandi, sarapan. Nah, setelah sarapan
Dia akan melihat bagaimana cuaca di luar, apakah hujan atau panas. Jika hujan, dia akan memilih naik mobil atau membawa payung, dan jika panas, dia akan naik motor. Setelah itu baru berangkat ke kampus dan N, Pak. Oke, kok teman-temannya yang lain ada yang ingin memberikan komentar? Ya, Naila. Tidak, Pak. Sudah cukup. Cukup. Kira-kira sudah benar atau belum? Mungkin Benar. yang berbunyi satu kali itu harusnya pilihan ya. Oke. Sekarang, sekarang disimpan dulu ya apa yang dibuat oleh Hazizia. Tidak sepenuhnya salah, tapi masih ada yang belum tepat di situ. Oke, Pak. Ya. Nah, saya mau kerjakan di sini saja ya. Apakah saya boleh jelasin, Pak? Oh iya, silakan. Ya, Pak. Mas ya. Iya, Dimas silakan. Mau sharing screen? Atau Tito tadi? Oh, Dimas ya. Udah kelihatan, Pak? Sudah. Nih, ini punya saya. Nah, jadi kita memulainya itu, Pak, dari start dulu kan, Pak, sebagai terminatornya. Terus terdapat inputnya itu sebuah bunyi alarmnya itu, Pak. Inputnya Output tuh. Ya. Nah, ya outputnya tuh bunyi alarm. Nah, terus muncul pertanyaan decision, apakah bunyi alarm itu sudah lebih dari 3 kali? Jika belum, kita menunda alarm kan, Pak, pasti supaya hanya baru 1 kali. Nah, baru sampai ketiga kalinya. Apabila sudah dari Putus. Ya, kalau sudah lebih dari 3 kali, kemudian oke, sinyalnya sepertinya Pak, itu sebuah cuaca. Iya. Nah, pas kita sudah mendapatkan output baru, muncul lagi decision. Decisionnya itu apakah cuacanya itu hujan? Jika hujan, maka kita menggunakan jas hujan. Jika tidak menggunakan jas hujan, intinya maupun hujan atau tidak hujan, pasti si anak itu akan tetap sekolah, gitu, Pak. Oke. Jangan ditutup dulu ya. Jangan ditutup dulu. Kasih tahu gambarnya tadi. Ya, temannya yang lain ada yang mau memberikan komentar? Izin bertanya, Pak. Iya, Wahyu, silakan. Masih nggak paham untuk kejar genjangnya ya, Pak? Oke, saya pakai contoh dari punyanya Dimas saja ya. Jadi apa yang Dimas kerjakan ini sudah tepat, kurang lebih seperti ini ya. Cuman seharusnya untuk start sama end itu bentuknya bukan oval. Ada nggak ya di Draw.io? Coba Dimas diarahkan ke general. Apakah Draw.io memang mengarahkan untuk start sama end-nya pakai oval?
Nggak ya? Oke, kalau gitu sudah bisa stop sharing. Saya mau share screen dari punya saya saja. Nah, saya berangkat dari sini ya. Oke, start. Yang pertama tadi langsung output kejar genjang ya. Salah ini. Yang pertama kita tadi langsung bunyi output bunyi alarm ya. Kemudian masuk ke decision. Ya, ini saya kasih keterangan ya. Output decision. Apakah bunyi alarm sudah 3 kali? Kalau tidak, kalau belum, maka kita ada yang dikerjakan yaitu matikan alarm. Ya. Terus bunyi alarmnya lagi ya. Kalau iya, maka tadi apa? Ngapain? Bersiap-siap, terus sarapan ya. Bersiap. Sarapan. Kemudian kita cek cuaca dengan output berupa cuaca. Kemudian kita cek apakah dia hujan. Kalau iya, kita kegiatannya bagaimana? Kalau tidak, kita kegiatannya bagaimana?
Misalkan tadi contohnya pakai jas hujan ya. Nah, tadi pertanyaannya adalah masih bingung untuk input-output ya. Kalau dalam kasus ini, di sini bunyi alarm adalah output ya. Karena kita sebagai manusianya yang mengerjakan prosesnya, kita tidak mengerjakan apa-apa, tapi kita cukup mendengarkan suara alarm saja. Betul tidak? Iya, Pak. Ya. Coba. Karena kita nggak ngapa-ngapain, itu sudah diproses oleh sistem ya. Sistemnya adalah alarm kita ya. Karena kita hanya menerima apa yang dari sistem itu, maka itu berupa output. Ya. Kalau input itu berarti kita sebagai pengguna memberikan sesuatu ke dalam sistem. Nah, contohnya bagaimana ada nanti di latihan selanjutnya. Ya. Algoritma ini sudah benar ya. Jadi algoritmanya Dimas itu sudah benar. Output bunyi alarm dulu, kemudian cek apakah bunyi alarm sudah 3 kali. Kalau belum, matikan alarmnya. Matikan alarm ini kan proses di mana kita sebagai penggunanya mengerjakan sesuatu. Nah, kalau mengerjakan sesuatu, ya, jadi pekerjaan itu pasti masuk proses. Entah kita sebagai pengguna yang mengerjakan, atau misalkan kita serahkan ke sistem yang mengerjakan, itu berupa proses. Nah, kalau proses pakainya persegi panjang. Di sini setelah matikan alarm, ada output lagi bunyi alarm, cek lagi sampai 3 kali ya. Kalau sudah 3 kali, kita keluar, yes, yang ke bawah. Proses bersiap. Kemudian proses sarapan, proses cek cuaca. Nah, kalau kita ngecek cuaca, misalkan kita cek cuaca lewat pakai termometer. Gitu. Termometer nggak bisa cek cuaca ya. Atau kita cek cuaca lewat smartphone kita gitu ya. Nah, smartphone ini kan sistemnya. Ya. Kita yang melakukan proses cek. Prosesnya diberikan tanda persegi panjang. Output yang kita dapat dari sistem itu diberikan tanda output, yaitu jajar genjang. Sampai sini ada yang ditanyakan atau sudah bingung? Kalau melihat langsung, Pak, cuaca. Termasuk Apa? Kalau melihat langsung. Melihat langsung, maksudnya langsung output cuaca gitu? Iya, melihat keluar gitu, Pak. Oh, melihat keluar itu juga sama kan? Bisa lewat smartphone atau kalau misalkan ini proses kita cek cuaca proses, kita lihat keluar, kembalian dari sistemnya apa? Sistemnya apa yang kita lihat di luar itu, output yang kita terima berupa cuaca. Itu sama aja. Yang penting kita harus hati-hati menempatkan kapan itu pekerjaan, kapan itu benda. Input-output itu gampangnya input-output itu benda. Ya, misalkan angka, kemudian ya barang benda-benda yang kita temui di sekitar kita, atau tulisan itu input atau output. Tapi kalau verb, kata kerja, itu pasti proses. Ya. Nah, sebenarnya konvensi yang paling tepat untuk start dan end itu adalah tanda bentuk seperti ini ya, yang start sama end yang di halaman ini. Jadi kalau misalkan mengerjakan pakai Draw.io, kalau bisa cari yang bentuknya seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke latihan. Atau mau tanya lagi? Kita latihan aja ya. Ada
dua latihan. Yang pertama, buat algoritma dalam bentuk flowchart untuk membuat konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Kemudian yang kedua, untuk menghitung luas lingkaran. Ya. Silahkan dikerjakan, saya berikan waktu 5 menit. Silahkan mau kerja yang Celsius ke Fahrenheit, ke konversi suhu, ataupun yang luas lingkaran. Nanti setelah 5 menit, saya minta 2 orang masing-masing, satu untuk yang flowchart untuk suhu, yang kedua untuk yang luas lingkaran. 5 menit dari sekarang ya.